Kemudian klaster yang kedua ini merupakan klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Yang pertama dengan inisial E, ini berperan memasukkan secara paksa korban ke dalam mobil Avanza putih, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Yang berikutnya melilitkan lakban ke wajah korban, kemudian mengikat tangan korban dengan tali rafia. Dan pelaku E menerima uang sebesar 45 juta rupiah dari saudara FH untuk operasional penculikan, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 4 rekannya yang lain, masing-masing dengan besaran 8 juta rupiah. Selanjutnya, pelaku yang kedua atas nama REH ini berperan membantu saudara E, pelaku yang pertama, untuk memegangi korban dari belakang dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku JRS ini berperan untuk membantu saudara E memegangi tangan korban dari kanan, ya bagian tangan bagian kanan, dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku atas nama AT ini berperan membantu saudara E untuk memasukkan korban secara paksa ke dalam mobil Avanza putih. Kemudian membantu saudara E memegangi korban dari kiri dalam proses ketika dilakukan lilit lakban dan pengikatan tangan korban. Sedangkan pelaku yang kelima adalah pelaku EWB. Ini merupakan driver daripada mobil Avanza pada saat terjadi penculikan. Kemudian di klaster ini ada terlibatan oknum TNI. Nanti untuk lebih jelas akan disampaikan oleh Danpom Jaya, baik identitas maupun adapun klaster yang ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah saudara JP, yang mana JP ini juga merupakan salah satu otak perencana, tapi juga sekaligus sebagai eksekutor. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa JP ini juga berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, yang mana korban ketika dipindahkan setelah diculik itu dipindahkan dari Avanza putih ke Fortuner hitam. Adapun peran saudara JP yaitu menginjak kaki korban pada saat di dalam mobil Fortuner dan membuang korban bersama saudara N. Tersangka yang kedua adalah saudara MU. Ini
merupakan sopir ataupun driver yang mengendarai mobil Fortuner yang digunakan untuk membawa korban dari Kemayoran sampai dengan lokasi pembuangan di daerah Bekasi. Kemudian yang ketiga adalah saudara DSD. Ini merupakan driver juga yang tadi bergantian dengan saudara MU. Jadi ini driver Fortuner karena bergantian. Jadi pada saat di dalam mobil tersebut karena terjadi penganiayaan, si MU ini nggak kuat pada saat nyupir karena sedikit oleng, sehingga digantikan oleh saudara DS. Kemudian di dalam klaster ini terdapat satu tersangka yang merupakan oknum TNI. Nanti akan dijelaskan detail oleh Danpom Dam Jaya. Kemudian yang klaster keempat, yaitu klaster surveillance ataupun orang yang bertugas membuntuti korban. Ini berhasil kita tangkap sebanyak 4 orang. Yang pertama adalah saudara AW. Kemudian yang kedua adalah saudara EWH. Sedangkan yang ketiga adalah saudara RS. Yang keempat adalah saudara RS. Rekan-rekan sekalian, dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap dan kami tetapkan sebagai DPO. Ini dengan inisial EG. Ini perannya adalah sebagai tim yang masuk dalam kategori klaster 4 yang dimana ikut membuntuti korban. Ini adalah DPO-nya, mungkin nanti silahkan nanti bisa di zoom. Tersangka atas nama EG. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta pendalaman yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap para tersangka dipersangkakan dengan pasal tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 33 ayat 3 yang mana ancaman hukumannya adalah selama-lamanya 12 tahun. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan dari kami, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Baik.